Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu binillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa man wala amma ba'd. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada. Kita panjatkan segala puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kurnia-Nya kepada kita, memberikan kepada kita kesempatan, kesehatan sehingga di hari ini kita kembali bertemu. Kemudian salat serta salam semoga selalu senantiasa Allah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, kepada para keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada para tabi'in, tabi'in dan seluruh pengikut-pengikutnya yang senantiasa istiqomah di dalam menampaki sunnahnya hingga di yaumul qiyamah. Dan adapun kemudian daripada itu, maka pengobatan timur dan barat ini memiliki sisi sudut pandang yang berbeda. Dikarenakan sejarahnya, dikarenakan cara berpikirnya, dan dikarenakan dasar dan pola pikir yang berbeda, maka menghasilkan sesuatu yang berbeda pula. Ya, di mana terkadang pengobatan tradisional yang dikatakan pengobatan yang hanya mengembangkan pengobatan dari sisi ilmiah alamiah, ya, ini dia lebih ke arah memperhatikan karakteristik. Di dalam pengobatan dia lebih memperhatikan karakteristik, baik karakteristik tubuh manusia itu sendiri, kemudian karakteristik tanaman atau obat yang hendak digunakan, obat itu sendiri yang hendak digunakan untuk pengobatan. Maka terlebih dahulu para pengobat klasik itu seharusnya seorang pengobat tradisional atau pengobat klasik, ya, maka hendaklah mereka memperhatikan dan mengetahui tabiat. Di mana tabiat manusia itu ada dua. Yang pertama adalah tabiat bawaan, ya, yang memang dia sendiri memiliki tabiat tersebut. Yang kedua adalah tabiat kebiasaan yang terkadang dipengaruhi oleh lingkungan dan kebiasaan dia setiap hari, maka kebiasaan disebut sebagai tabiat kedua, ya. Dan kedua tabiat ini sangat diperhatikan oleh para pengobat atau oleh para penyehat. Begitu pula dengan alam dan lingkungan. Alam dan lingkungan. Tentunya di semua alam itu akan menunjukkan sesuatu yang perbedaan, suatu perbedaan. Setiap orang yang tinggal di sebuah tempat atau sebuah negara manapun, maka dia memiliki perbedaan dengan orang yang tinggal di daerah yang lain, ya. Suatu contoh, misalkan seseorang yang tinggal di puncak gunung, ya, atau di lereng-lereng bukit yang hawanya sejuk, hawanya dingin, hawanya segar, ya, segarnya segar sejuk. Tentu mereka menginginkan makanan-makanan yang bisa menjaga kehangatan tubuhnya. Sementara orang-orang yang hidup di pantai atau orang-orang yang hidup di negara yang panas, di daerah yang panas, di tempat yang panas, ya, maka mereka membutuhkan minuman-minuman atau makanan-makanan yang bisa mempertahankan rutubahnya, mempertahankan pertahanan tubuhnya agar dia bisa menandingi atau mengkantar atau menjaga diri dari serangan penyakit-penyakit yang datang dari luar. Dikarenakan Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah menyebutkan bahwasanya penyebab penyakit itu ada dua. Penyebab penyakit itu ada dua, yakni penyebab penyakit yang datang dari dalam diri kita sendiri, dari dalam, dan yang kedua adalah penyebab penyakit yang datang dari luar, ya. Adapun penyebab penyakit yang datang dari dalam adalah bentuknya emosi, seperti marah, khawatir, cemas, kangen, rindu, cinta, takutan, kesedihan. Itu akan bisa menyebabkan penyakit, ya. Hal ini manakala hal tersebut memenuhi dua persyaratan, yakni yang pertama dia ekstrim, ketakutan yang ekstrim, marah yang ekstrim, kesedihan yang ekstrim, ya. Kemudian kegembiraan yang ekstrim atau tertawa berlebihan yang ekstrim. Maka hal ini juga bisa menyebabkan penyakit, ya. Ini yang pertama. Yang kedua adalah terus-menerus, sedih terus-menerus, khawatir terus-menerus, cemas terus-menerus, gitu. Kemudian takut terus-menerus. Ini pun akan mengakibatkan penyakit atau menyebabkan penyakit.
Ini penyebab penyakit pertama, ya, yang dibagi menjadi dua arah. Yang kedua adalah penyebab penyakit yang datang dari luar, yang orang sebut dengan angin luar. Ya, maka dua penyakit ini disebut sebagai, yang pertama angin dalam, yang kedua angin luar. Dua-duanya disebut sebagai angin. Meskipun dalam kedokteran barat tentunya tidak disebut sebagai angin. Ya, hal ini dikarenakan tadi yang kayak saya katakan, bahwasanya dari sisi sejarahnya, cara berpikirnya, kemudian dasar pemikirannya, cara pemeriksaannya, dan bahkan cara penentuan obat dan pengobatannya pada penyakit yang sama. Ya. Dikarenakan perbedaan itulah maka menjadi sudut pandang yang berbeda. Hampir semua klasik, mau klasik Tionghoa, mau klasik Nabai, mau klasik India, mau klasik Indonesia, maka mereka akan membagi menjadi angin. Angin dalam dan angin luar. Ya. Angin dalam dibentuk oleh emosi, emosi yang berlebihan, marah yang berlebihan, atau marah yang terus-menerus akan menyebabkan angin panas. Ya. Kemudian kesedihan yang terus-menerus akan menyebabkan hawanya menjadi kering, tubuh kita menjadi kering. Ketakutan yang terus-menerus akan menimbulkan angin dingin, dan ini namanya angin dalam. Ya. Kemudian yang kedua, angin luar adalah sama saja, angin panas, angin dingin, angin kering, angin lembab. Ya. Ini penyebab penyakit juga yang datang kepada kita. Dan di negeri kita itu sendiri juga masuk angin itu hampir sudah bisa dikatakan menjadi budaya, sudah bukan penyakit lagi. Ya. Sampai saya teringat ada sebuah tesis yang dipertahankan di sebuah perguruan negeri, perguruan yang tua, memiliki nama yang tua juga, perguruan tinggi yang lama di negeri kita ini dan memiliki nama yang tersohor. Di sana dia mempertahankan tesis judulnya Masuk Angin di dalam Kebudayaan Jawa. Jadi masuk angin sudah bukan penyakit lagi, tapi sudah menjadi budaya. Ya, sehingga istilah pengobatan masuk angin dengan cara kerokan, ya, ini mengobati masuk angin dengan cara kerokan adalah pengobatan yang murah dan romantis. Ya. Nah, di pembahasan poin angin ini kita tidak membahas tentang angin dalam, yang marahnya, yang sedihnya, yang khawatirnya, yang cemasnya. Akan tapi yang hendak kita bahas adalah angin luar. Ya. Yang angin luar itu kemudian timbul masuk ke dalam tubuh dikarenakan pertahanan tubuh kita yang tidak kuat. Ya. Seperti lemahnya paru, energi vital kita, pertahanan energi vital kita tidak kuat sehingga jebol masuk angin, atau orang kehujanan dan lain sebagainya, kedinginan dan sebagainya, sehingga timbul masuk angin. Kemudian jatuh sakitlah dia, flu, batuk, pilek, masuk angin. Nah ini yang saya maksud itu adalah penyakit masuk angin yang seperti ini, ya, yang kemudian dikatakan menjadi budaya. Ya. Maka kerokan menjadi budaya, masuk angin menjadi budaya, ya. Maka pengobatannya pun menjadi budaya. Ada kalanya orang menggunakan wedang jahe, masa tiap hari minum wedang jahe, masa tiap hari kerokan, ya kan, masa tiap hari kemudian ngunyah kencur dan lain sebagainya. Ini berbagai macam dan banyak sekali pengobatannya dan efektif semua. Entah itu kerokan, entah itu minum jahe, ya, entah itu makan kencur dikunyah, ya. Ini efektif semua. Nah, pada kesempatan kali ini dari Dapur Sehat Roja, saya ingin memberikan tips kepada para pendengar dan pemirsa sekalian. Tip ini adalah tips yang soft karena tidak semua orang bisa minum jahe, tidak semua orang bisa ngunyah kencur, ya. Tidak semua orang bisa dikerok gitu. Saya akan memberikan tips dan saya sudah siapkan di Dapur Roja. Mari kita bersama ke Dapur Roja untuk membuat formula atau ramuan obat atau jamu untuk mengatasi gangguan masuk angin. Mari kita. Para pendengar dan pemirsa Roja dimanapun Anda berada, dari Dapur Roja kita memberikan tips ini tentang gangguan masuk angin. Dan biasanya gangguan masuk angin ini kerap sekali diderita pada saat musim-musim tertentu, ya, terutama musim penghujan. Kalau boleh dibilang musim itu dibagi menjadi 4, hampir seluruh negara dibagi musim itu menjadi 4, maka seringnya musim kering itu jatuh pada bulan Ramadan, bulan Syawal, bulan Dzulqa'dah. 3 bulan pertama musim kering. Musim kering adalah musim gugur. Musim gugur adalah musim menuai
buah, tanaman, padi dan seterusnya. Dan di musim kering ini biasanya kalau seseorang terkena angin kering itu bukan yang saya maksud, bukan itu. Kemudian masuk kering, kemudian masuk musim dingin dari bulan Dzulhijjah. Ya. Kemudian bulan Muharram, kemudian bulan Safar. Nah, 3 bulan di musim dingin ini terkadang orang terkena gangguan batuk, pilek. Ini juga namanya masuk angin. Setelah musim dingin kemudian masuk musim semi. Ini dimulai dari Rabiul Awal, karena Rabi itu sendiri artinya musim semi. Maka dari Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani, ya. Kemudian Jumadal Awal atau kemudian Jumadal Akhir atau Jumadal Tsani. Ini musim musik masuk musim semi. Rabiul Awal, kemudian Rabiul Tsani atau Rabiul Akhir. Kemudian Jumadal Awal. Ini masuk musim semi. Masuk musim semi ini masuk hujan turun, kemudian tumbuh-tumbuhan mulai tumbuh. Ini juga orang gampang masuk angin. Ya. Selain hawa udara, terkadang seseorang yang berdiam diri di tempat yang ventilasinya buruk, di tempat yang tidak ada hawa udara, di tempat yang pengap dan lembab, hal itu juga bisa menyebabkan masuk angin. Atau kecapean, kelelahan, tidur terlalu malam, ya, kerja terus. Memang hari ini sudah merdeka ya, tetapi dulu ada Romusa, ada Rodi, tapi kerjanya siang, malamnya untuk istirahat. Tapi sekarang meskipun nggak ada Romusa, nggak ada Rodi, tapi kerjanya sampai malam, sehingga orang pun masuk angin. Saya memiliki tips yang bagus, karena tips ini bagi orang yang gangguan lambungnya juga ada masalah, juga nggak ada masalah. Artinya dia bisa tahan juga. Saya menyiapkan serai, ini banyak, serai ini banyak sekali saya siapkan. Ini namanya wedang serai. Ya, ini kita didihkan airnya. Wedang serai ini. Ini wedang serai ini kita bikin bolehlah bikin 10 batang serai, kemudian direbus airnya itu sekitar 1 liter itu ya. Lalu 9 atau 7 itu airnya sekitar 4 gelas itu. Ini ngerebus serai. Ini untuk gangguan masuk angin yang terutama masuk angin dikarenakan angin dingin, dikarenakan cuaca. Ya. Ini sudah hampir masuk musimnya, ya, ini musim bulan Rabiul Awal. Ini kita perbanyak saja. Boleh menggunakan gula aren, boleh juga menggunakan gula merah. Bagi yang punya madu maka menggunakan madu. Tetapi kalau menggunakan madu maka didihkan dulu serainya. Ya. Kemudian boleh tambah madu sesuai selera. Karena terkadang ada orang yang nggak suka manis. Ya. Dan ini sebenarnya serai ini juga tidak cuma bisa digunakan wedang serai istilahnya ya. Minuman serai ini bukan cuma untuk masuk angin, tapi untuk flu yang uapnya itu dihirup gitu, menghirup uapnya itu juga mengobati flu pilek gitu. Ya, cuman kalau habis dihirup jadi pakai handuk itu, pakai handuk ditutupin, kemudian uapnya masuk dihirup, ini wangi, aromanya itu akan mengobati gangguan flu dan pilek. Nah, ini kita rebus itu sebenarnya rebus sampai mendidih. Kita biarkan sampai serainya matang. Ya. Terkadang ada yang pingin dikasih kayu manis, saya pingin dikasih ada yang pingin dikasih lada. Itu sesuai dengan kemampuan tubuh. Namun secara umum ketika kita hanya menginginkan gangguan masuk angin saja, dikarenakan kegiatan kita, keseharian kita, karena tidurnya terlalu malam, dikarenakan kerja terlalu lelah, gitu. Dikarenakan kurang istirahat, maka kita bisa menggunakan serai saja cukup. Serai kemudian kita rebus sampai mendidih, sampai matang, kemudian baru setelah matang, mendidih matang, kemudian kita tuang, kemudian kita jadikan sebagai minuman, ya, minuman serai. Dan serai ini memiliki beberapa manfaat, diantaranya serai ini memiliki sifat yang panasnya panas lembut, hangat, ya. Walaupun dia terkadang ada orang yang mengatakan dia panas pada tingkatan ke-3, akan tetapi ketika direbus cenderungnya memang panas tingkatan kedua. Jadi panasnya itu menghangatkan tubuh, mengeluarkan angin. Aromatiknya itu mengeluarkan angin. Ya, pedasnya itu memperlancar peredaran darah, kemudian mengeluarkan angin, membebaskan
angin dari dalam tubuh, kemudian menguatkan paru-paru. Dia bermanfaat untuk menguatkan paru-paru sehingga kalaupun batuk meluruhkan dahak, mengatasi batuk, mengatasi pilek, mengatasi flu. Bismillah, melegakan pernafasan, ya, mengatasi gangguan dada yang sesak, kemudian menenangkan bagi orang yang susah tidur. Gitu. Kemudian juga mengatasi gangguan sakit kepala, gangguan masuk angin, ya, kemudian juga menyehatkan jantung, ya, juga mengeluarkan keringat. Ada serai ini. Dan kita tidak perlu terlalu banyak formula kalau untuk mengatasi gangguan masuk angin ini. Dan serai ini di samping dia soft, lembut, sehingga perut pun bisa menerima. Bagi orang yang tidak cocok pada jahe, maka bisa menggunakan serai. Ini serai ini saya gunakan dikarenakan dia cocok bagi siapa saja. Artinya orang yang lambungnya bermasalah juga cocok, orang yang tidak masalah juga cocok. Ya. Kemudian untuk manisnya kita tinggal menggunakan madu sesuai selera. Biarkan sampai mendidih. Kita lihat dia rebusan. Ini wanginya udah kecium, ya. Ini sampai mendidih serai ini. Dan ini bisa dihidangkan untuk minuman kalau di musim dingin atau di musim semi. Kalau orang-orang ada tamu dan sebagainya, kemudian minum teh, ya, di musim-musim tertentu untuk memanaskan tubuh, maka serai bisa menjadi alternatif berikutnya untuk dimanfaatkan. Kalau kita hendak menggunakan serai, maka tentunya sesuai dengan selera kita, ya. Tidak harus dikasih madu, tapi tidak juga harus dikasih gula. Artinya kalau kita memang maunya tidak dikasih gula, tidak ada masalah. Tapi kalau bagi orang yang suka dengan manis, maka bisa menggunakan madu, bisa menggunakan gula merah, kemudian bisa juga menggunakan gula pasir, ya, maksudnya gula batu, ya, bukan gula pasir, maksudnya gula batu, ya, kemudian dimanfaatkan. Dan ini bisa dikonsumsi untuk setiap hari di musim dingin dan musim panas. Ini bisa dikonsumsi setiap hari. Ketika dingin dipanaskan lagi, ketika dingin dipanaskan lagi, bisa dikonsumsi setiap hari. Nah, ini warnanya dah cantik banget, warnanya kuning, ya, kuning keemasan. Ini aromanya juga harum, rasanya juga nikmat. Kemudian dikasih gula juga rasanya nikmat, ya. Maka mudah-mudahan tips sehat dari Dapur Roja ini mudah-mudahan bisa memberikan manfaat bagi kesehatan kita, terutama untuk menghadapi musim dingin dan mengatasi masuk angin, ya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan kesembuhan dari Allah Subhanahu wa taala. Kekurangan dari saya akhiri bila taufiq wal hidayah. Alhamdulillah alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapur Sehat Roja, meracik makanan lezat menjadi sehat. Kesembuhan itu biidznillah, atas izin Allah Subhanahu wa taala.